Alhamdulillah, sama Pak Bu. Yang hadir pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita di sekarang mulai start kita akan melakukan pemahaman tentang pengawasan yang akan disampaikan oleh Korbit Presiden, yang mana soal pengawasan ini sangat luas, tidak lagi berbicara aturan hukum yang ansih, namun ke beberapa lini, termasuk dengan hubungan antar lembaga, termasuk dengan humas dan lain sebagainya. Dalam pengawasan perspektif hukum tentunya ada khusus yang menangani, itu tindak lanjut dari hasil pengawasan itu sendiri, yang mana sesuai dengan regulasi Undang-Undang Nomor 7 2017, pengawasan sekurang-kurangnya meliputi pertama mengawasi, tentunya mengamati dan menindak. Terus sekurang-kurangnya ada 3 komponen. Dari pengamatan kita bahwa indikasi-indikasi di lapangan terjadinya pelanggaran, hasil dari pengawasan itu tentu nanti akan diolah, akan dinarasikan menjadi sebuah kajian, menjadi sebuah penelitian. Nah, ini nanti apakah akan menjadi tindak pidana, pelanggaran, administrasi, dan lain sebagainya. Namun terlepas itu, terutama kita memahami persoalan pengawasan di tahapan kampanye. Pengawasan di tahapan kampanye ini tentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2017, ini tidak tersirat dalam Undang-Undang Nomor 10 2016. Jelas di dalam Undang-Undang 7 2017 bahwa kampanye, makna dari kampanye itu sendiri ada beberapa kategori. Itu masuk pada pasal Undang-Undang 7 2017 tentang kampanye di bab 1, kalau nggak salah ya. Saya lupa poinnya berapa itu nomor. Namun itu termasuk di bab 1, bahwa kampanye itu dalam kategori menyampaikan visi, misi, program, dan citra diri. Ini akumulatif. Makanya teman-teman caleg ataupun teman-teman atau masyarakat itu belum secara utuh memahami persoalan itu. Yang mana penyampaian visi misi program ini adalah bukan visi misi program caleg kalau dalam caleg, bukan visi program anggota dewan, calon anggota dewan. Namun itu yang disampaikan adalah visi misi programnya parpol, yang mana anggota dewan itu direkomendasi oleh parpol. Termasuk dengan paslon, kan visi misi program salah satu paslon, bupati ataupun wakilnya, gubernur ataupun wakil atau presiden atau wakilnya, tapi ini dalam satu kesatuan bahwa mereka mempunyai misi program yang sudah direncanakan. Persoalan citra diri, di citra diri ini juga harus akumulatif, di mana bahwa nomor urut, nama, partai, dan gambar dia, gambar paslon 1 dengan dua-duanya ataupun foto si calegnya itu harus terbuat bisa. Itu makna dari persoalan kampanye ini sangat rigid. Jadi tidak serta-merta misalkan nanti teman-teman masuk pada tahapan di kampanye menemukan adanya spanduk yang termuat hanya nama saja dan nomor urut, sedangkan lambang partainya tidak ada. Untuk caleg itu tidak masuk kepada namanya kampanye, atau ada nama saja sama fotonya
dan nomor urutnya, sedangkan logo partainya nggak ada, atau sebaliknya seperti itu tidak akumulatif, makanya tidak disampaikan akan dikategorikan sebagai kampanye. Ataupun ada orang yang ceramah di masjid, salah satu caleg ataupun paslon diundang, di sana tidak ada logo partai ataupun atribut partai apapun, namun dia menyatakan dirinya sebagai caleg, menyatakan dirinya sebagai caleg dan mengkampanyekan bahwa untuk memilih diri. Ini pun sama halnya bahwa itu bukan kategori kampanye. Nah ini yang dimaknai dengan makna kampanye yang akumulatif tadi. Ini harus dipahami oleh semua teman-teman, karena semuanya harus bisa nanti mengkategorikan bahwa ini sebuah pelanggaran ataupun bukan. Belum lagi nanti misalkan ada dua undang-undang yang akan bertabrakan seperti halnya kemarin, karena kita belum undang-undang kita belum berubah. Persoalan regulasi PKPU Perbawaslu dengan peraturan daerah Perda itu untuk DKI Jakarta itu pasti akan bertabrakan selalu, yang mana memaknai bahwa atribut kampanye yang dibolehkan ditempel di tempat-tempat yang sudah di-SK-kan yang boleh ternyata masuk kepada Tibum. Kadangkala Pemda ataupun Pemprov meminta Bawaslu untuk menertibkannya, padahal itu tidak memenuhi unsur dari pelanggaran dan itu masuknya kepada Tibum. Nah ini akan lagi-lagi selalu menjadi polemik antara peraturan yang ada di pemilu dengan Perda itu sendiri. Selanjutnya misal persoalan kepala desa ya, kelurahan. Nah ini pun dalam undang-undang PKP dan Perbawaslu itu ada ketidaksamaan, sehingga ini mencuat dulu bahwa kepala desa khususnya karena mereka itu sipil, kalau di sini kan kelurahan itu kan PNS, itu dilarang ikut kampanye. Padahal turunan di Undang-Undang Nomor 7 2017 tidak ada. Nah ini aturan-aturan produk hukum dan problematika di tahapan kampanye mengenai kampanye dalam pengawasan itu juga harus dikuasai oleh teman-teman staf semua. Itu menjadi gambaran kita yang harus di-share, dipahami dan juga selalu dibaca oleh teman-teman staf. Jadi persoalan-persoalan ini yang nanti itu akan kita temui lagi di lapangan. Mungkin itu dari saya, nanti Bu Amina akan menjelaskan secara terperinci bagaimana keterkaitan antara Perbawaslu dengan perundang-undangan yang ada. Ini kita membahasnya bukan hanya dalam versi rejim Undang-Undang Nomor 7 2017, tapi dengan Undang-Undang Nomor 10 2016. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu. Terima kasih Pak. Mari kita masuk ke acara peningkatan kapasitas SDM terkait masalah pengawasan. Ada bahasa cegah, awas, tindak. Itu semboyan kita ya. Oke, lanjut. Nah, strategi pengawasan. Apa sih strateginya ya, Pak? Pengawasan dilaksanakan dengan menitik beratkan pada strategi pencegahan. Kata dirinya kita biasanya pencegahannya itu melakukan sosialisasi atau kita lihat di lokasi, umpama di lokasi contoh ya, ketika petugas PPDP ya kan melakukan coklit, kita lihat di situ orang yang udah meninggal ditandai nggak, dicoret nggak, ya kan? Nah itu saat kalau nggak dicoret, kita ngingetin Pak atau Bu, ini orang udah meninggal, jadi kita melakukan pencegahan, ya kan? Atau pada saat kampanye,
kampanye, pada saat kampanye di lapangan ya kan, nah tiba-tiba ada pemberian sembako atau di situ dia mengarahkan, mengiming-iming ya kan. Biasanya kan bukan langsung terbuka gitu kan, tim suksesnya ya kan. Nah kita bisa bilangin, Pak, itu kan nggak boleh, dilarang. Nah itu melakukan pencegahan tuh. Tapi kalau masih tetap dilakukan, berarti itu tidak ada penindakan. Nah, maka pencegahan dan penindakan. Jadinya pada penindakan yang dilakukan dengan beberapa cara, antara lain kita melakukan koordinasi ya kan, dengan stakeholder, dengan KPU, dengan paslon, tim kampanye, petugas kampanye, polisian, Pemda ya kan, KPID dan lain-lain. Nah, kalau di sini maksudnya kalau KPU umpama contoh ya, dia memasang, istilahnya dia ada pasangan calon memasang APK nggak sesuai dengan yang standar KPU, dia pasang kecil ya kan, gitu kan, standarnya kan ada ukurannya kan. Nah kita bisa bilang di situ, sama KPU juga bilang kan, karena itu kan standar ya. Nah jadi kita berkoordinasi sama KPU, sama paslon. Nah ketika kampanye di lapangan, petugas kampanye tadi ya kan, mama dia mengiming-iming, memberi sembako, kita bisa nahan di situ, jangan diberikan. Tapi kalau dia udah berikan, itu jadi alat bukti, di situ jadinya money politik, masuk ke situ. Pada Pemda, contoh ya kan, tempat umpama kayak kantor kecamatan atau balai pertemuan yang punya pemerintah yang nggak boleh dipakai kampanye, itu dipakai kampanye. Nah kita tahu, kita langsung bisa berkoordinasi agar nggak melakukan di situ, bisa ganti tempat. Ya kan, jadi dari daerah-daerah yang dilarang untuk melakukan kampanye. Nah, atau KPID, ya kan, komisi penyiaran ya kan, situ kan. Nah, kalau komisi penyiaran biasanya masuk ke kampanye elektronik, ya kan, ke medsos. Nah, di medsos itu biasanya kan ada aturan ya kan. Nah, kalau ketika melanggar,